Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di sini Study with P. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang dalam dunia pendidikan. Ada yang tahu tidak kenapa kurikulum itu selalu berubah? Nah, ketika kita berbicara tentang kurikulum itu sangat luas pembahasannya. Tapi di video kali ini saya akan memperkecil atau mempersempit ranah pembahasan yang mau saya sampaikan kepada kalian. Kita melihat bahwa faktor-faktor pendukung dari berubahnya kurikulum itu diantara lain yang pertama adanya perkembangan pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Kita melihat di era zaman sekarang itu sudah luar biasa untuk penggunaan teknologi yang dimana kita tidak membutuhkan waktu lama untuk mencari pengetahuan-pengetahuan baru, untuk belajar hal-hal baru di dalam era sekarang. Semua sudah ada AI, ada Gemini, ada yang lain. Ketika kita ingin belajar tentang keuangan itu sudah ada tertera, bahkan platform untuk mencatat keuangan kas keluar, kas masuk, persamaan dan lain-lain itu sudah ada tertera dalam platformnya dan kamu bisa temukan di dalam media digital manapun. Contoh, untuk memudahkan aktivitas manusia di dalam dunia pengetahuan dunia teknologi itu banyak yang bisa diambil pengetahuannya, banyak yang bisa dipelajari. Salah satunya adalah media YouTube atau aplikasi YouTube lah. YouTube itu sangat membantu ketika kita sebagai pengguna mengetahui apa tujuan kita menggunakan aplikasi tersebut. Nah, kalau kita menggunakan aplikasi atau suatu aplikasi dengan tujuan tertentu yang bermanfaat atau artinya dengan memberikan hal positif kepada kita, itu akan lebih menguntungkan untuk kita. Nah, banyak banget aplikasi di zaman sekarang itu yang bermunculan. Ada media pengedit foto yang lebih simple kayak CapCut, ada pengedit video, pemotong video yang dimana itu sangat membantu kita dalam mengelola data menggunakan aplikasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan manusia atau untuk membantu pengerjaan manusia. Ada juga aplikasi yang selain kayak Google ada banyak, dan itu kita harus mengetahui lebih dalam tentang era digital atau kita siap tidak siap, harus siap menggunakan aplikasi-aplikasi atau terjun langsung dalam era digitalisasi saat ini. Nah, kita lihat bahwa perkembangan kurikulum pada era sekarang itu menuntut siswa atau menuntut peserta didik harus paham yang namanya era digitalisasi, yang dimana dia harus lebih mendalami yang namanya editing video, dia harus mendalami tentang ilmu keterampilan, skill yang baru yang bisa mereka dapatkan dalam dunia digital. Nah, dengan adanya perubahan kurikulum, maka di dalam pembelajaran pun itu tetap ada perubahan pengajaran sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Contoh lain, pada saat zaman dulu, pada saat tahun 2000 berapa ya, 2000 perubahan kurikulum dari KTSP menjadi K13, terus K13 menjadi kurikulum Merdeka, itu ada pergeseran yang dimana pengelolaan teknologi pada saat itu, penggunaan teknologi itu secara cepat itu bergeser, mulai dari penggunaan flash disk, ini namanya flash disk, kemudian ada namanya Bluetooth, kemudian berubah menjadi CD, berubah menjadi WhatsApp. Semua orang bisa menggunakan file yang sisa langsung kita kode QR dibuat untuk pentransferan file, nggak perlu pakai seperti ini lagi. Ini udah nggak terpakai di
Zaman sekarang udah minim untuk pakai flash disk seperti ini. Yang biasa digunakan itu sekarang adalah WA. WA sisa scan barcode udah terkoneksi ke dalam laptop. Jadi orang mau ngirim file, suratan nggak usah pakai ini lagi, sisa langsung kirim lewat WA. Dulu tuh kita memakai aplikasi Bluetooth untuk mengirim file, untuk mengirim lagu. Sekarang udah nggak ada. Sekarang bisa download di aplikasi YouTube, udah pakai link pengunduh ataupun yang lain. Itu namanya perkembangan zaman. Sehingga di dalam era digital ini kita secara gamblang memberikan edukasi. Kenapa di dalam kenapa siswa-siswa atau peserta didik saat ini kita harus tuntun mereka untuk tahu perkembangan teknologi supaya mereka tidak ketinggalan zaman, karena zaman mereka adalah dunia era digitalisasi. Mereka belajar menggunakan handphone, mereka belajar menggunakan laptop, mereka belajar menggunakan kamera, dan guru-guru pun harus paham penggunaan media elektronik. Contoh kayak LCD, kayak printer, kayak mesin fotokopi, kamera, laptop, HP, dan semua penggunaan era teknologi itu harus kita tahu secara gamblang untuk memberikan asupan pemahaman lebih dalam mengenai era digitalisasi untuk pentransferan ilmu mata pelajaran apapun terhadap siswa peserta didik. Untuk penggunaan media digitalisasi atau media atau alat teknologi itu harus dibatasi dengan penggunaan hal-hal yang berbau negatif. Penggunaan teknologi di era sekarang itu sangat bermanfaat untuk siswa dalam hal belajar. Mereka lebih bisa tahu hal-hal yang mereka bisa dapatkan. Contoh, bisa ngedit video, menghasilkan duit dalam editing video, bisa menghasilkan apapun dalam mencari kampus dengan mudahnya, mencari informasi dengan sangat pesat, mencari apa yang mereka dapatkan dalam hal positif. Nah, faktor kedua untuk mendorong perubahan kurikulum ya adanya tuntutan kerja. Mengapa? Ya karena di dalam zaman sekarang itu kita harus dituntut untuk paham melek teknologi. Nah, ketika kita memberikan sebuah contoh ini sebuah gambaran. Ketika peserta didik atau siswa ini selesai dalam bangku sekolah, lantas mereka tidak tahu penggunaan teknologi zaman sekarang, mereka bisa apa? Aku tanya. Di dalam tuntutan pekerjaan, kita harus pintar mengoperasikan komputer. Kita harus tahu aplikasi-aplikasi apa untuk pengoperasian untuk lebih membantu pekerjaan. HRD butuh komputer, kemudian butuh handphone, kemudian butuh kamera juga. Nah, itu salah satu hal terkecil yang harus dipahami oleh kita sebagai manusia untuk lebih secara gamblangnya mengetahui bahwa kita harus tahu ini, kita harus paham. Ketika kita terarsir oleh perkembangan teknologi, maka kita sangat susah untuk berkesinambungan, untuk hidup berkesinambungan dengan media digital. Nah, yang ketiga, adanya perubahan sosial dan budaya. Memang dengan perubahan sosial dan budaya itu siswa juga maksudnya peserta didik juga perubahan sosialnya udah sangat terarsir. Kayak guru dijadikan teman, yang dulu kita sangat takut bicara sama gurunya, sekarang siswa enggak. Di zaman sekarang kita sebagai guru ada namanya pendidikan sekolah yang humble gitu, maksudnya yang akrab sama anak-anak, yang memberikan kasih sayang lebih kepada peserta didik dan memberikan pemahaman, memberikan mutiara. Tapi itu tergantung dari pribadi masing-masing. Dan untuk sosial dan budaya itu mengalami terus perubahan. Kenapa? Karena keragaman budaya memastikan pendidikan secara inklusif, menghargai setiap individu, sehingga kita belajar antara siswa dan guru atau masyarakat itu untuk hidup dalam semakin kompleks.
banyak. Mulai cara menghargai, kemudian cara memberikan efek jerah, memberikan kasih sayang. Tapi kalau kita memberikan kasih sayang terus menerus, itu kita juga akan yang namanya tidak ada lagi kata guru. Nah, skip yang ketiga itu adalah kebutuhan individu peserta didik. Ya, kenapa kurikulum harus berubah ya? Karena kita butuh sebagai individu, kita butuh yang namanya pendidikan era sekarang. Ketika di salah satu sekolah masih menggunakan kurikulum KTSP yang harus bawa flash disk, yang harus bawa CDR, yang harus bawa komputer yang bukan hanya laptop ini kan laptop. Nah, bukan laptop tapi komputer, bagaimana itu? Coba. Nah, sekarang di zaman sekarang ini kita membawa yang namanya laptop, kemudian untuk mentransfer file, memberikan informasi, transfer segala macam itu ya masuk kepada aplikasi yang lebih memudahkan kita dalam memberikan informasi pendidikan, lebih pemahaman lebih kepada siswa dalam era digitalisasi. Atau kalau kita masih memakai kurikulum KTSP dengan teknologi yang seadanya, pakai flash disk sampai VDR, membawa tentengan yang berat, bagaimana? Coba pikir. Nah, mungkin itu alasan mengapa kurikulum berubah, ya sebab kita berdasarkan pengembangan zaman. Ketika kita hidup dalam era digitalisasi, semuanya harus serba teknologi ya. Kita harus melek juga yang namanya itu supaya kita bisa berkesinambungan, hidup berdampingan dengan teknologi, supaya kita tidak terarsir di dalam dunia pekerjaan, dunia yang lain gitu. Jadi mungkin cukup video kali ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kesimpulannya, ketika kurikulum nggak berubah, kita tidak bisa apa-apa pada saat ini. Maksudnya, ketika kurikulum masih menggunakan kurikulum zaman dulu, nah kita tidak akan pernah mengetahui yang namanya komputer, yang namanya laptop, yang namanya kamera. Kita nggak pernah tahu. Yang kita tahu cuman teknologi zaman dulu. Oke, mungkin sekian dan terima kasih. Bila bisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.